kontingen Indonesia mampu tampil baik di ajang SEA Games ke-32 Kamboja dengan menorehkan 87 emas, 80 perak, 109 perunggu, dan menempati peringkat ketiga klasemen akhir. Capaian itu melebihi target pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Dari 31 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia, 8 cabur mampu keluar sebagai juara umum, yakni wusu, pencaksilat, bulu tangkis, tenis, voli, angkat besi, balap sepeda, dan e-sport. Selain itu, sejumlah sejarah baru diciptakan para atlet tanah air, seperti tim nasional bola basket putri yang untuk pertama kali merebut medali emas di ajang SEA Games hingga timnas sepak bola yang mampu kembali merebut medali emas setelah puasa selama 32 tahun. Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut keberhasilan kontingen Indonesia meraih banyak emas tak lepas dari kontribusi olahraga kelompok yang mulai unjuk gigi. Kalau dari evaluasi kami, yang kita lihat itu sekarang ada fenomena yang menarik ini. Kalau Indonesia dulu dikenal dengan olahraga perorangan, tetapi sekarang olahraga kelompok ini mulai dari tahun 2019 sejak kepengurusan yang saya jalani, baik itu SEA Games Filipina, SEA Games Vietnam maupun SEA Games Kamboja, muncul olahraga-olahraga kelompok. Yang pertama polo air, kedua basket putra, ketiga voli. Dan hari kemarin waktu di Kamboja itu langsung bisa dilihat di awal-awal aja tim kriket, tim hoki, tim voli, tim basket, termasuk tim bola itu yang mewarnai prestasi olahraga di Indonesia. Raja Sabta Oktohari juga menambahkan, prestasi yang telah dicapai di SEA Games Kamboja bisa berlanjut pada ajang-ajang multi-event lebih tinggi seperti Asian Games hingga Olimpiade. Nggak apa-apa sih, lucu. Torehan 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu menjadi capaian terbaik kontingen Indonesia dalam 6 edisi SEA Games terakhir. Dan untuk mengetahui sulitnya meraih medali emas di SEA Games 2023, kita sudah kehadiran 2 atlet peraih emas di SEA Games Kamboja. Tepuk tangan dulu. Ayo dong, yang di studio tepuk tangan dong, jangan sepi-sepi aja. Ada Priska Madeline Nugroho, petenis putri yang membawa pulang 2 keping medali emas, sudah langsung dikalungin medali emasnya. Jadi memang sepertinya memang harus dikalungin untuk menunjukkan bahwa mereka atlet ya gitu ya. Kemudian ada Dewa Ayu Madesri Artakusuma Dewi atau Ayu, atlet timnas basket putri Indonesia, kapten. Betul? Bukan. Apa sih istilahnya kalau misalnya Kalau di basket itu ada posisi power forward sama center. Oke, kalau kamu apa? Power forward. Oke, nice. Nah, oke. Terima kasih Ayu dan Priska sudah hadir malam hari ini di Prime News. Saya merasa sangat terhormat. Ini agak merinding juga karena sama-sama mencetak sejarah ya. Terima kasih sekali lagi sudah berkeringat, latihan luar biasa, berkorban waktu, tenaga, uang semuanya, dan juga mungkin masa muda, ya kan, masa muda. Tapi demi negara. Jadi terima kasih sekali yang dari hati saya yang paling dalam dan juga mungkin mewakili seluruh warga negara Indonesia. Dan saya ingin tahu sekarang perjuangannya seperti apa dari yang basket dulu mencetak sejarah tentu saja. Gimana rasanya Ayu? Puji Tuhan, rasanya senang banget Kak. Apalagi ini impian saya dari dulu bisa Ayu main basket dari umur berapa? Dari SMP. Dari SMP, oke. Kelas 2. Baru mulai belajar basket itu karena ada ekskul di sekolah. Jadi baru mulai latih untuk klub itu dari SMP. Dari SMP ya, latihan di Bali ya waktu itu ya? Betul, di Bali. Oke, klubnya apa waktu itu? Merpati. Sampai Merpati sekarang Bali. masih bergabung di Merpati? Kalau untuk yang profesional sekarang saya gabung di GMC Cirebon. Oh, GMC Cirebon, oke. Ya, Dan ketika kemudian berapa lama kemudian latihan untuk menuju SEA Games dengan pelatih baru ya? Dengan Betul, pelatih dari Taiwan. Dari Taiwan itu ya? Seperti apa suasana latihan? Untuk persiapan SEA Games ini kita persiapannya itu kurang lebih hampir setahun. Ya, amat sangat panjang. Latihannya coba dong, saya tidak bisa membayangkan latihannya seketat apa sih, Ayu? Kalau untuk latihan yang SEA Games tahun ini itu kita sangat diperhatikan dan sangat detail karena dari segi asupan makanan kita juga dibantu dan dijaga ketat juga. Oke, berarti nggak boleh cilok gitu ya? Gorengan-gorengan nggak boleh. Gorengan-gorengan baik gitu ya. Priska Iya, juga betul. gitu? Iya, pasti. Oke, udah. Memang sudah tidak mungkin jadi atlet. Oke, terus Ayu, berapa lama itu latihannya? Misalnya dalam 1 hari, jadi kegiatan kamu bangun jam berapa, Ya. kemudian latihan di lapangan berapa lama, dan biasanya latihan fisiknya apa aja? Ya, kalau untuk latihan itu dari Senin sampai Selasa itu kita latihan pagi sore. Kalau untuk pagi itu
mulai latihan jam 6.30 Oke. udah siap di lapangan sampai jam 9. Kemudian lanjut lagi itu jam 3. Jam 2 itu udah harus di lapangan. Kita Oke. ada video session setiap hari. Wow. Jadi video itu kita lakukan buat review latihan kemarin. Review latihan kemarin, Iya betul. lihat ya. Jadi dikasih komentar tentang mungkin kurangnya kemarin apa, harusnya gimana seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalnya informasi yang beredar pelatih yang sekarang tuh sangat disiplin? Betul. Apa yang akan terjadi kalau telat datang misalnya? Ya, kalau telat datang itu ada hukumannya. Kalau hukuman pertama itu treat semua pemain, Treat semua pemain? Betul, Oke, kalau- treat apa nih misalnya? entah traktir minuman atau makanan kayak Oke, gitu. oke. Untuk kalau ada telat berikutnya itu lari, bisa 50 kali putaran lapangan. Jadi ya itu juga melatih disiplin kita Iya di sih. lapangan maupun di luar lapangan juga. Iya, seperti itu. pasti dan apalagi ini bagaimanapun kan tim ya. Iya, betul. Tim itu kan betul-betul harus feel-nya harus cocok, segala macamnya harus cocok. Dan selama 1 tahun itu apakah ada perubahan komposisi tim atau dan lain sebagainya, Ayu? Ya, untuk selama persiapan setahun itu kita TC panjang ini ada datang pemain baru lagi. Jadi kita emang seleksi untuk persiapan SEA Games ini. Oke, berarti adaptasinya luar biasa ya setahun terakhir ya. Wow, Pemilihannya itu sebulan sebelum kita bertanding. Jadi itu Sebulan baru sebelum menentukan komposisi pemain untuk bertanding dan SEA itu Games. berarti adaptasi ulang gitu ya. Ya, dengan betul. dengan pemain-pemain yang pilihan baru itu kan iya. selama sebulan terakhir. Oke, beda dengan kategori atau cabang olahraga yang Priska lakoni yaitu tenis ya. Berapa lama Priska main tenis, dari umur berapa? Aku pertama kali megang raket itu umur 4. Jadi masih lebih pendek dari net ya. Iya. Tapi memang awalnya aku juga bukan Dari orang tua atau bukan, gimana? Justru aku bukan datang dari keluarga yang berolahraga. Jadi awalnya juga cuman kayak olahraga di samping sekolah aja untuk fun-fun aja gitu. Oh gitu. Uh-uh. Oke. Nah setelah itu pas umur 7 aku ada ikut pertandingan pon mini di klub lama aku di Kemayoran dan nggak disangka-sangka juara gitu. Padahal latihan juga cuman main-main doang gitu. Dan setelah itu ya aku baru kayak mulai mencoba untuk lebih menekuni main tenis. Oke, jadi berapa tahun sudah profesional di tenis? Kalau untuk kalau tenis kan kita ada pertandingan juniornya dulu Iya, ya. iya. Itu sampai umur 18 dan setelah itu baru kita main di profesional. Tapi meskipun kita belum lulus junior pun kita udah boleh main profesional. Jadi kalau pertama kali aku main itu pas aku umur 15. Wow. Dan Priska, ada informasi juga katanya kemarin pada saat pertandingan di Kamboja itu berat banget ya? Iya. Berat banget. Apa kesulitannya apa? Karena kebetulan memang di Phnom Penh itu kemarin panasnya luar biasa. Oh ya benar Ayu ya? Luar Panas biasa. banget. Lebih panas dari Indonesia jauh. Lebih panas. Lebih Suhunya panas. 38 derajat. Ya. 38. Jadi itu sampai beberapa kali kita lagi main match pun itu diberhentiin. Dan kamu lapangannya outdoor ya? Outdoor. Oke. Iya. Wow. Jadi saking Itu jam panasnya. berapa matchnya? Matchnya itu dimulai jam 9. Tapi pas aku di partai final yang terakhir itu aku main lebih dari 4 jam. Iya sih. Jadi bener-bener di siang bolong mainnya. Dan itu Wow. panasnya luar biasa. Oke, aku penasaran sih sebenarnya kalau misalnya bukan mengecilkan olahraga yang grup ya, tapi kalau misalnya tantangan olahraga yang tunggal atau cabur tunggal itu kan biasanya mindset ya. Kalau misalnya sekarang udah dapet cuaca panas, kemudian itu pada saat itu yang bikin kamu kuat sampai 4 jam bisa, itu apa sih Priska? Ya pokoknya aku selalu mikir sampai matchnya itu belum kelar karena aku juga ketinggalan jauh gitu poinnya di match final itu dan pokoknya sebelum kelar itu semuanya bisa terjadi. Jadi aku Oke. benar-benar fight dari awal sampai akhir dan juga banyak banget ya supporter dari tim aku sendiri. Ya, karena kamu juga melawan unggulan kan pada saat itu Iya, memang aku unggulan satunya tapi aku lawan unggulan 2 dari Iya, Thailand. iya. Iya dan Terpautnya cukup dekat gitu lah. Jadi, Oh, iya. jadi kan itu Iya. challenge juga ya. Iya pasti. Dan ya dari dua sisi ya, dari Thailand juga supporter rame banget, Iya, dari iya. kita juga rame sekali. Jadi ya aku itu benar-benar ngeboost energi aku juga. Pokoknya gaspol aja ya waktu Iya. itu ya. Pokoknya habis-habisan. Lawan paling sulit siapa? Dua-duanya nih.
Oh oke, ini ada grafiknya apa nih? Oh tenis, ini grafiknya tenis ya? Iya. Lawan paling sulit yang mana Priska? Iya bisa di final ya. Di Bisa final dilihat ya? dari skornya emang Oke. paling ketat juga. Paling ketat. Kalau misalnya mau rematch sama yang mana? Mungkin yang final lagi. Oh tetap Iya. tetap mau yang itu lagi? Iya, Nggak karena mau yang- paling seru. Oh paling seru ya. Iya. Kalau basket yang paling sulit apa? Yang challenge-nya paling sulit? Maksudnya ini susah banget ngegempur pertahanan mereka gitu ya Ya, mana? semua negara itu sulit sih, Mbak. Cuman dari kita, dari pelatih itu Semua negara sulit karena memang semuanya unggulan ya, dan Iya, karena betul. memang Indonesia memang belum pernah menang, jadi belum ada bayangan ya Iya. Ayu ya. Kemarin SEA Games kemarin Indonesia dapat perak karena Iya. kalah lawan Filipina. Nah, jadi dari pelatih itu udah mempersiapkan semuanya. Untuk menghadapi Filipina. Iya betul. Oke. Bukan hanya di Filipina tapi semua negara sudah dipersiapkan dan belajar dari SEA Games kemarin Oke, gitu. oke. Jadi ya pas lawan Filipina kita kayak udah benar siap dan berapi-api gitu semua Iya, pemain iya. gitu. Oke. Pada saat itu pelatih ngomongnya gimana sih pelatih kalau misalnya kayak gitu? Maksudnya kan kayak membakar semangat gitu kan, dan kan teman-teman atlet pasti semuanya udah pada sering baca, aduh nih Filipina nih. Ya. Ada grogi atau justru sebaliknya, justru Iya. semangat buat ngelawan? Justru semangat untuk melawan karena dari pelatih sudah siap dan dari pemain pasti sudah siap. Soalnya dari persiapan semua itu pelatih sudah memberikan semua senjatanya. Jadi Oke. kita pun juga mempelajari lawan kita sendiri. Dari kemarin pelatih memberikan kita tugas untuk scouting pemain-pemain lawan itu mencari kekurangan dan kelebihan pemain. Nah itu yang membuat kita jadi tahu oh ternyata lawan kita seperti ini dan itu sangat amat membantu. Jadi misalnya ketika kita Ayu harus bertanding. ngejagain siapa gitu kan biasanya? Iya, jadi Oke. pemain nomor 1 ini kelebihannya apa? Dia bisa shooting 3 point. Oke, berarti pas kita jaga dia, kita nggak boleh kasih dia buat shooting 3 point kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi lebih pede aja gitu. Priska juga gitu? Kebetulan kalau lawan-lawan Strateginya kan gimana sih lawan- kalau tenis? lawan terberat kita kan emang Thailand ya selalu di SEA Games. Dan kebetulan kalau lawan-lawan ini kita udah sering ketemu juga di turnamen individual. Jadi kurang lebih kita juga udah tahu gitu permainannya mereka. Dan kalau untuk ngelihat mungkin ya sama ya, mempelajari kelemahan dan kelebihannya masing-masing pemain. Oke, karena sering ketemu apa jangan-jangan berteman dengan beberapa pemain dari Betul. Dari negara Southeast lain. Asia? Ya, betul. Oh ya? Karena ya gimana-gimana kalau Siapa aja yang kemarin ketemu teman ketika match? Ada yang match bareng? ada yang Thailand itu. Oh, yang Thailand? itu karena kita gimana-gimana kalau sering tur ke luar. Iya, iya. Khususnya kalau lagi di luar Asia, teman-temannya juga itu lagi. Oke, dan pokoknya sama Asia Tenggara berkumpul, Pasti berkumpul. bersatu gitu ya. Iya, kalau di tur ya. Oke. Dalam waktu dekat ada target apa lagi nih sekarang, Priska? Kalau aku bakal langsung lanjut lagi untuk bermain di pertandingan individu di profesional di ITF. Rencananya minggu depan aku akan pergi ke Jepang dan setelah itu ke Korea. Jepang dan Korea, Ya. itu berarti di bulan Juni, Juli? Akhir Mei. Oh akhir Mei, Iya. akhir Mei. Oke. Kalau Ayu yang menarik dari basket justru bahwa selama ini tidak ada liga untuk basket putri gitu ya. Jadi latihannya benar-benar latihan setahun itu saja ya? Puji Tuhannya kemarin dari para manajer itu mempersiapkan kita untuk mengikuti SWBL. SWBL. SEA Women Basketball League. Oke. Jadi SEA ya, Women Basketball League, oke. Jadi puji Tuhannya ini kita ajang tryout juga karena lawan-lawan kita ini juga lawan-lawan kita di SEA Games Kamboja kemarin gitu. Oke. Jadi ketemunya ya Thailand, Malaysia, Singapura gitu. Jadi itu juga sangat membantu kita untuk persiapan SEA Games Kamboja kemarin. Oke, total jadi ada berapa latihan match melawan negara-negara Asia Tenggara itu sebelum diisi? Untuk tahun kemarin 2022 itu kita 3 kali bermain. Jadi kita pindah negara. Pindah negara Ya, keliling jadi ya? yang pertama Thailand, yang kedua Malaysia, kemudian yang ketiga Indonesia. Sekali tanding di event di Malaysia itu 3 kali bermain. Jadi kita ketemu semuanya gitu. Wow. Ya. Oke. Kemudian sebelum SEA Games ini juga kita ada tanding SWB lagi juga itu di Singapura. Nah itu juga ketemunya juga mereka-mereka ini juga gitu. Ya, Oke, jadi oke. itu juga membantu juga. Oke, ada pemain naturalisasi juga kan Betul. di tim putri ya? Ya. Apakah kemudian menurut Ayu itu membantu teman-teman sesama teman-teman untuk
juga memberikan insight? Ya, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dari jauh ini, ya itu juga membantu berkontribusi untuk tim juga sih, Mbak. Jadi nggak hanya di dalam lapangan, di luar lapangan pun dia juga memberikan energi yang positif untuk tim. Jadi itu juga membantu membangun tim, chemistry tim juga. Iya. Kalau di tenis ada yang naturalisasi nggak sih, Priska? Enggak. Nggak ada ya? Orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Oke, kalau misalnya sekarang kemarin kan ada beberapa hal ya, ada kritikan dan juga ada saran dan lain segala macam. Tapi aku cuma mau nanya, kemarin ikut pawai nggak? Ikut. Cukup meriah pawainya? Meriah. Senang dengan pawainya? Senang sekali. Mengikuti semuanya sampai selesai? Ya, basket ngikut sampai akhir. Basket ngikut sampai akhir, oke. Apakah ini baru pertama kali di arah keliling Jakarta dengan begitu? Iya, Ayu pertama kali. Priska juga? Iya, dengar-dengar untuk kalau dari kakak-kakak senior yang di tenis juga belum pernah. Belum pernah. Oke, jadi ini pertama kali sambutannya luar biasa gitu ya. Iya. Oke, target jangka panjang Priska apa? Kalau target personal aku untuk bisa tembus di peringkat top 100 di WTA. Amin, kita aminkan seluruh Indonesia ya, amin. Oke, Ayu, target tim basket kita sekarang apa? Kalau dari target yang pastinya untuk mempertahankan medali emas di SEA betul. Games mendatang, terus juga ikut pertandingan di internasional kayak FIBA Asia itu semoga kita bisa mendapatkan peringkat pertama. Oke, amin. Kalau Asian Games bagaimana persiapannya? Apakah kemudian langsung bersiap dalam waktu dekat atau bagaimana? Sejauh ini, Ayu? Kalau untuk basket kami masih menunggu kabar dari para official Oh, karena iya. ya karena kalau untuk TC itu kita nunggu surat pemanggilan juga, tapi ya kita harus siap sih, harus selalu siap untuk keadaan bagaimanapun juga. Oke, Priska? Sama dengan Ayu, untuk tenis juga kita belum pasti kalau semuanya akan dikirim. Tapi ya tenis itu balik lagi itu individual sport. Jadi kayak pemain-pemain yang lain yang di tim juga kita punya jadwal masing-masing sendiri. Betul, jadi kita selalu tanding terus-menerus, jadi selalu siap sih. Latihannya juga terus-menerus ya? Iya. Nah, spesifik sekarang untuk basket putri ini. Ketika sekarang prestasinya sudah ada, bukan sudah ada ya, prestasinya sudah mencetak sejarah di SEA Games ya. Kemudian dalam tanda kutip mencuri perhatian sekarang. Apa harapan Ayu dan teman-teman sekarang? Ya, harapannya dengan mendapatkan medali emas ini, semoga basket putri di Indonesia liganya kembali bergulir lagi, diadakan liga lagi. Terakhir liga Pandemi kemarin 2020. 2020 terakhir liga untuk yang basket putri ada? Iya, betul. Oke. Atau basket putri terakhir bukannya udah agak lama ya? Iya, pas pandemi sih, karena pandemi kemarin jadi liga basketnya jadi nggak bergulir lagi. Oke. Jadi harapannya gimana sekarang? Semoga ya semakin diperhatikan juga untuk basket putri di Indonesia, dan semoga dengan ada liga di Indonesia jadi bikin ada wadah untuk basket putri di Indonesia dan bisa berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Oke. Berapa lama ini istirahatnya sekarang, Ayu? Sampai kemudian dipanggil untuk latihan lagi atau? Ini kita balik ke daerah masing-masing, itu balik ke klub masing-masing, kemudian mungkin dari klub masing-masing juga udah langsung latihan lagi kita. Udah langsung latihan lagi. Priska, berarti ini berapa lama istirahatnya setelah SEA Games? Kira-kira ya minggu depan aku udah akan jalan lagi, jadi kira-kira sekitar 2 minggu. 2 minggu ya off dulu. Iya. Betul Senin ke Istana? Ya, ada informasi itu? Atau belum? Senin depan. Iya. Belum. Oh, belum ada informasi. Oke, nanti mungkin ada informasi lanjutan ya. Oke. Baik. Apa lagi cita-cita besarnya sekarang, Priska? Yaitu untuk aku akan bermain pertandingan individual, bermain pro, ningkatin terus performa dan ranking aku supaya secepat mungkin bisa masuk main di Grand Slam. Oke, masuk main di Grand Slam. Idolnya siapa, Priska? Kalau untuk idol Roger Federer. Oh, oke. Kirain Tsitsipas, enggak? Oke, kalau Ayu bagaimana? Target cita-cita besarnya sekarang? Ya, kalau untuk cita-cita besar di pertandingan FIBA Asia bisa bawa Indonesia naik ke peringkat pertama. Oke. Ya, jadi juara pool di divisi B. Kemudian ya bisa bersaing di tingkat internasional itu sih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia. Sekali lagi ini sebuah kehormatan untuk saya.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perjuangannya di SEA Games, sudah memberikan yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih sekali lagi, kita doakan bersama mereka berdua bisa mencapai cita-citanya dan sekali lagi juga membawa harum nama Indonesia. Terima kasih Priska Madeline Nugroho, petenis putri, dan juga Ayu Made Sri Arta Kusuma Dewi, atlet timnas basket putri Indonesia.